Mengapa Papa di surga itu memberi tugas yang berbeda antara Papa dan Mama? Tidak ada buku manapun di dunia. Di dunia ini, entah bahasa Inggris, entah bahasa Mandarin, entah bahasa Hokkien, entah bahasa Itali, bahasa Jawa, bahasa apa saja, itu diperkirakan ada 5 juta judul buku. Baik bahasa Indonesia, bahasa Batak Karo, Batak Toba misalnya. Itu kira-kira dunia ini sudah punya 5 juta judul buku, kurang lebih. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, di antara 5 juta judul buku itu, hanya 1 buku yang menuliskan fungsi mama dan fungsi papa. Itulah Alkitab. Tidak ada tulisan yang lebih tua dari tulisan Paulus tentang siapa itu mama dan siapa itu papa. Jadi Alkitab ini bisa dipercaya betul-betul. Kalau hari ini kita merayakan hari mama, saudara, karena kalau dibilang hari ibu, Indonesia punya lagi tanggal 22 Desember. Jadi Mother's Day dengan banyak yang dirayakan oleh banyak negara barat di dunia dengan hari ibu di Indonesia itu beda sama sekali. Mother's Day saya lebih senang menerjemahkan hari mama supaya nggak rancu dengan 22 Desember hari ibu. Mengapa? Tradisi hari ibu, hari mama atau Mother's Day itu yang merayakan adalah gereja. Kenapa gereja merayakan hari mama? Karena ada kebenaran dalam Alkitab yang luar biasa. Kepada semua anak-anak laki, saya selalu nasihatin mereka. Dengan anak-anak laki, mau berapapun umurmu, suatu kali nanti kalian pasti menikah. Kalau kalian sudah mulai tertarik untuk pacaran, dengerin anak laki-laki ini, saya pesan dalam nama Yesus. Kalau kalian mulai tertarik untuk pacaran, taruh di benak kalian, di konsep hidup kalian, bahwa kalian bukan cari pacar, ingat itu. Juga bukan cari calon istri. Nah, cari siapa? Saya menemukan rumus dari Roh Kudus. Dan banyak anak laki-laki yang tertolong dengan konsep ini. Dengar, Alkitab adalah satu-satunya buku. Tolong anak laki-laki buka, juga anak perempuan, papa mama juga boleh. Kejadian 1:28. Cepat buka Alkitab kalian. Semua. Kejadian 1:28. Nah, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang memberi hukum dan peraturan. Tidak boleh ada seks sebelum diberkati dalam pernikahan kudus. Katakan amin anak-anak muda. Lagi sekali Kejadian 1:28. Anak-anak perempuan kalian hafalkan ayat itu. Mengapa Papa kita di surga memberi hukum yang begitu hebat? Tidak boleh ada seks sebelum diberkati dalam pernikahan kudus. Nah begini anak-anak laki, kalau tiba waktu kalian untuk ingin punya seseorang yang akan kalian nikahi nanti, ngomonglah pacar atau apa, simpan, masukkan di benak kalian. Yang kalian cari bukan pacar, juga bukan calon istri. Lalu apa? Roh Kudus mengajar saya luar biasa. Kalian harus mencari siapa calon mama buat anak-anakku. Kira-kira beda nggak kalau di benak anak laki-laki muncul itu calon mama, bukan pacar atau calon istri? Mengapa Roh Kudus mengajarkan ini kepada saya, saudara? Karena sangat kurang ajar dengan kau ya. Kalau ada laki-laki memperkosa calon mama anak-anaknya, itu bajingan betul dia. Katakan dia. Kalau anak-anak laki di konsep benaknya yang dicari bukan pacar atau calon istri, tapi calon mama buat anak-anak, maka selama pacaran akan menghormati baik-baik. Betul? Nggak akan ganggu, apalagi tidur bersama. Tidak. Saya tidak bisa khotbah karena waktu, tapi saya sudah merekam khotbah itu. Arti anak sulung. Dengar semua orang tua juga, ini dahsyat sekali. Saudara boleh cari buku apa saja di dunia yang sudah ada 5 juta lebih judulnya dalam berbagai bahasa. Hanya satu buku yang namanya Alkitab yang mencari anak sulung. Bahasa Hokkiannya anak sulung itu apa? Bukan anak pertama. Beda loh saudara. Oh ya, saya terangkan dulu. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Coba ngerti baik-baik.
Maka itu tolong Hokkien Mandarin beritahu saya supaya yang berbahasa Mandarin bahasa Hokkien bisa ngerti. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Mengapa Alkitab itu satu-satunya buku yang menuliskan harus ada anak sulung di dunia? Maaf, anak sulung itu lahir dari seorang perawan. Walaupun itu anak pertama, tapi sebelum menikah sudah tidak gadis, maka dia bukan anak sulung. Hebat nggak Alkitab? Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia. Lihat aja, di agama Islam punya Tuhan, agama Hindu punya Tuhan, agama Tao punya Tuhan, agama Buddha punya Tuhan. Tapi hanya satu Tuhan yang namanya Yahweh yang menyatakan dia rindu anak sulung. Tidak ada Tuhan lain. Apa bahasa Hokkiannya? Anak sulung dan bahasa Mandarinnya apa? Coba tolong saya. Tanzi itu anak apa? Anak pertama atau anak sulung? Anak sulung itu bahasa apa? Mandarin. Hokkiannya apa? Tuamnya. Apa itu? Ya pokoknya begitu, tahu sendiri sudah, saya nggak bisa ngerungkan saudara. Dengarkan ini saudara. Mengapa papa di surga cari anak sulung? Hebat. Dalam Ibrani 12, Wahyu 14, saya nggak bisa buka ya. Nanti cari yang khotbah saya direkam itu. Anak sulung. Papa memberikan selaput darah di rahim gadis. Itu bukan cuma untuk hiasan. Catat ini baik-baik. Mengapa papa meletakkan sebuah selaput tipis di rahim? Kalau rahim pasti perempuan, jangan bilang laki, itu awas ya. Karena papa ingin menyimpan sel telur yang pertama dibuai, dan itulah anak sulung. Saudara dengar ini baik-baik. Anak-anak laki, letakkan di otakmu. Aku harus mencari calon mama buat anak-anak. Semua yang papa jadikan di dunia ini pasti punya tujuan. Katakan amin. Termasuk selaput darah kegadisan. Mengapa setiap kali selaput itu pecah harus ada darah? Kitab Taurat dan kitab Ibrani mengatakan segala sesuatu yang dinyatakan kudus itu kalau ada tanda darah di situ. Maka itu dalam bahasa Indonesia bagus. Ada kata kegadisan, selaput itu ada kata keperawanan. Yang paling saya suka dalam bahasa Indonesia adalah kekudusan, betul kan? Keperawanan dan kegadisan itu dalam bahasa Indonesia disebut kekudusan. Kenapa disebut kesucian perempuan? Karena memang ketika dia robek ada darah yang keluar. Dan itu kitab Taurat mengatakan. Anak-anak perempuan janji. Anak-anak kami yang perempuan, kami papa mamanya mengajarkan teori ini. Ada 3 resep. Pacaran, ciuman pun tidak boleh. Kenapa pacaran nggak boleh ciuman? Ciuman hanya boleh setelah menikah. Bedanya gini, apa bedanya nyium mayat dan nyium orang? Nah itu bedanya supaya tahu. Semua ciuman pasti menimbulkan rangsangan. Pasti tidak mungkin tidak. Dengar ini baik-baik. Nomor 1, anak perempuan, kalau pacarmu minta cium, keluarkan semua tenagamu di tangan kananmu sambil putar begini. Sampai kamu merasa cukup putar betul-betul terus itu. Setelah kamu rasa sudah ngumpul semua kekuatan, kan perempuan beda. Kumpul semua, langkah kedua, tonjok cowok itu kuat-kuat. Sudahlah sekuatnya. Tonjok. Kenapa? Supaya dia jatuh. Begitu masuk got, panggilkan anjing sekampung untuk ngencingi berai bajingan itu. Dengar, saudara dengar. Saya mau terangkan ini supaya anak-anak ngerti. Kemarin malam saya sharing dengan anak saya Kelvin. Setelah berapa hari dia dengar saya khotbah, terus dia ngomong gitu, Pak, kalau begitu, kami ini sejak remaja perlu dipersiapkan. Betul. Dia ngomong begitu tadi malam kepada saya. Padahal saya nggak ngomong soal itu, tapi dia ngumpulkan semua khotbah saya berapa hari ini. Sejak remaja harus dipersiapkan supaya membentuk rumah tangga yang benar. Tahun lalu 2009, anak-anak saya punya grup band. Anak kami itu banyak. Ya, salah satu grup band namanya Heaven and Friends. Lagu mereka tidak ada di pondok pujian, metanoia tidak ada, sebab album mereka saya anjurkan masuk ke pasar sekuler, bukan ke rohani. Jadi nggak ada kata-kata rohani, tapi semua menunjuk kepada Yesus Tuhan.
Nah, salah satu hit dari 10 lagu di album itu